Coba saya ke Kak Lola dulu sebentar. Kak Lola, kalau tadi disampaikan oleh Pak Sugeng bahwa sebenarnya ini sudah jelas, konstruksinya sudah jelas, cuman belum diumumkan karena strategi. Tapi Bang Rey tadi bilang jangan-jangan antara strategi atau justru dikaburkan. Kalau Anda mandangnya gimana? Sebetulnya saya mau kembalikan dulu ke Undang-Undang 8 2010 juga ya. Di pasal 69 itu ada disebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Itu satu poin. Memang kekurangannya adalah dalam undang-undang tidak jelas, artinya tidak ada penjelasan dalam undang-undang terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, itulah kenapa ini juga akan berkaitan dengan siapa yang kemudian menangani perkara ini. Dari awal kritisisme yang muncul itu adalah kenapa ini kan orang yang powerful di Kejaksaan Agung. Dia adalah mantan Jampitsus, kemudian diperiksa oleh Kejaksaan Agung langsung gitu. Terlepas dari kemudian dia melepaskan posisinya, dia mundur dari jabatannya. Naif sekali rasanya kalau kita pikir bahwa kemudian tidak ada relasi kuasa itu gitu. Itulah kenapa salah satu dorongan paling awal yang didorong dalam penanganan perkara ini paling tidak oleh ICW, kasihkan kasusnya di KPK gitu sebagai pihak yang ada di luar sengkarut yang sekarang akhirnya terjadi begitu. Nah, ini kenapa kemudian tadi apa yang Pak Samad sampaikan di awal soal pengalamannya yang ada di KPK itu agak berbeda. Asumsi saya kalau memang penanganan perkaranya itu mau dijaga betul kredibilitasnya, kemudian juga integritasnya, kasihkan saja ke pihak ketiganya yaitu KPK. Dan dalam hal ini pasal 10A Undang-Undang 19 2019 juga memungkinkan hal itu gitu. Jadi ini kan sebetulnya kekeruhan yang muncul ini itu bukan tanpa sebab. Bisa jadi tadi asumsinya Bang Rey misalnya. Bisa jadi itu ada dasarnya, bukan tidak berdasar. Kalau memang mau, kembali lagi, kalau memang mau diurai perkara ini dengan lebih terang, lepaskanlah semua konflik kepentingan itu. Balik lagi, naif sekali kalau kita pikir hanya sekedar karena dia sudah mundur dari jabatannya, kemudian tidak lagi ada relasi kuasa yang terjadi di situ, begitu. Jadi lebih baik langsung saja kasihkan ke KPK. Jadi kalau misalnya itu langkah pertama yang diambil, dugaan saya tidak akan serumit ini kita membahas ini semua. Oke, Bang Samad. Disampaikan harusnya ditangani KPK saja katanya. Ya, sebelum saya jawab itu sebenarnya ada prinsip yang sangat ditaati oleh KPK. Ada 4 prinsip ya ketika kita melakukan pengusutan sebuah perkara. Pertama, dia harus akuntabilitasnya terjamin. Kemudian dia transparan. Ketiga yang paling penting nih yang dibilang tadi Lola, tidak ada konflik of interest, konflik kepentingan. Dan yang keempat, dia harus fairness. Kenapa ini jadi pro kontra kasusnya Febri? Karena menurut saya keempat ini tidak terpenuhi. Kenapa nggak terpenuhi? Tadi masalah akuntabilitas. Akuntabilitasnya sama sekali tidak terpenuhi karena menurut saya seharusnya dulu kalau kita masih ingat ya, KPK ketika menangani sebuah perkara, dia selalu melakukan jumpa pers untuk mengupdate setiap perkembangan. Jadi misalnya kalau pertama, seseorang misalnya predikat krimnya disebutkan, terus jenisnya disebutkan. Kemudian selanjutnya nanti dia akan sampaikan lagi perkembangan selanjutnya. Misalnya kalau yang bersangkutan dikenakan pasal jenis korupsinya suap atau gratifikasi, maka selanjutnya dia akan mengumumkan siapa pemberinya, penyuapnya, dan lain-lain sebagainya. Kalaupun dia jenisnya pemerasan, maka akan disampaikan juga oleh KPK siapa yang diperas, kira-kira seperti itu. Itulah salah satu bentuk transparansi ya. Dan itu tadi, konflik kepentingan. Menarik ini masalah konflik kepentingan. Jadi kalau di KPK tadinya mungkin 1 kali 24 jam sudah diumumkan gitu ya? Iya, jadi selalu ada update terhadap kasus itu sehingga tidak menimbulkan pro kontra. Kemudian yang kedua menurut saya ini yang menjadi menarik sebenarnya ketika semua masyarakat berharap untuk menghindari konflik kepentingan maka orang punya harapan bahwa kasus ini ditangani oleh KPK. Seperti begitu kira-kira ya. Mohon maaf mungkin kali ini saya agak berbeda juga ya. Saya nggak menolak tapi saya agak meragukan. Kenapa saya meragukan? Karena begini, sejak dari awal saya mengikuti perkembangan kasus ini mulai dari Asabri, kemudian batu bara, terus Krakatau Steel, itu kan sebenarnya awalnya juga sudah dilaporkan kepada KPK. Tapi KPK tidak pernah menindaklanjuti.
justru teman-teman aparat penegak hukum yang lain yang menindaklanjuti, kepolisian dan kejaksaan. Pertanyaannya muncul, ada apa dengan KPK sehingga dia tidak respon kasus-kasus ini? Jangan sampai KPK sekarang itu berbeda dengan KPK yang lama. KPK sekarang itu adalah KPK yang sudah kehilangan nyali. Satu, salah satu indikatornya ketika jumpa pers, ya, antara kepolisian dan kejaksaan, ada orang KPK, terus tiba-tiba dia ngacir. Itu kan salah satu bentuk agak menghindar, ya. Itu kedua. Ketiga, sebenarnya kita masih punya harapan sesuai yang disampaikan si Lola. Ada pasal 10, kewenangan. Kewenangan itu harus digunakan. Kewenangan kalau ditafsirkan haruslah digunakan. Kewenangan apa sekarang? Kalaupun sekarang KPK tidak diberikan kasus itu bukan KPK yang menangani, tapi dia masih punya kewenangan yang namanya Korsup. Kalau misalnya KPK tidak pernah merespon, kemudian sekarang ditangani Kejagung pun orang nggak percaya. Jadi gimana menjelaskan masalah ini kalau semua orang nggak percaya? Ada peran yang masih bisa dimainkan KPK menurut saya tadi kewenangan pasal 10 yaitu Korsup, koordinasi, supervisi dan monitoring. Ini jangan dilihat bahwa Korsup itu hanya sekedar administratif, enggak sama sekali. Dulu zaman saya paham betul apa fungsi Korsup KPK. Kita biasa melakukan koordinasi supervisi kepada polisi dan jaksa. Itu detail. Ketika misalnya jalannya kasus penyidikan di polisi atau kejaksaan ada belok ke kiri yang seharusnya ke kanan, kita arahkan, you harus kembali ke kanan. Jadi jangan disangka bahwa peran Korsup itu sebesar administrasi. Oleh karena itu menjadi penting apa yang disampaikan Lola. Kalau misalnya ini menjadi kasus ini mulai agak menyimpang, tanda petik, maka disinilah fungsi KPK. Kalau menurut untuk saya meluruskan kembali